Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat datang kembali sahabat Quran di kajian Al-Quran Ruhina, tempat kita membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering kali kita jumpai, bahkan mungkin tanpa disadari bisa saja terjadi pada diri kita sendiri, yaitu bahaya media sosial bagi kehidupan keluarga muslim. Sahabat Quran, sebuah rumah tangga idealnya menjadi tempat paling aman dan tentram di muka bumi bagi semua anggota yang ada di dalamnya. Keluarga menjadi tempat paling nyaman bagi suami yang baru pulang bekerja seharian penuh, banting tulang mencari nafkah di luar rumah. Tempat menenangkan diri dari hiruk-pikuknya kesibukan duniawi yang melelahkan. Bagi seorang istri, rumah tangga menjadi tempat menyemai kasih sayang seorang ibu yang tiada terkira bagi anak-anak dan suami. Kelembutan dan cinta seorang ibu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya menjadi penawar dan kesejukan dari ganasnya pergaulan dunia luar. Dekapan seorang ibu menjadi penyejuk hati suami dan anak-anak. Demikian juga bagi seorang anak, keluarga seharusnya menjadi tempat pertamanya untuk menerima limpahan kasih sayang dan bermacam ilmu pengetahuan. Tempat menempa diri menjadi manusia yang soleh, tangguh dan terdidik. Maka benarlah jika Allah mengatakan bahwa ikatan perkawinan adalah mitsaqon ghalizon, yaitu ikatan perjanjian yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, sekalipun halal, Allah membenci perceraian. Jika saja nuklir sekalipun tidak bisa menggoncangkan aras Allah, tapi perceraian bisa menggoncangnya. Ini terjadi karena perceraian akan menghapus semua kebaikan yang ada dalam sebuah perkawinan, sebagaimana firman-Nya di dalam surah An-Nisa ayat 21 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang kuat atau ikatan pernikahan darimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Quran, jika tadi telah kita jelaskan tentang rumah tangga yang ideal, maka sekarang mari kita lihat bagaimana jika sebuah rumah tangga telah terkontaminasi dengan pengaruh buruk media sosial atau medsos. Media sosial memungkinkan manusia untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu, dimanapun dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak yang membentang, siang ataupun malam, selalu terhubung. Seseorang yang kecil dan tidak terlihat bisa seketika menjadi besar dan viral. Begitu juga orang besar dan terkenal dalam sedetik bisa menjadi kecil dan terhina. Lalu bagaimana kedudukan dan kondisi perkawinan di zaman yang syarat teknologi ini?
Tidak dapat dipungkiri bahwa ikatan perkawinan saat ini tak lagi sesakral dulu. Perceraian bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap tabu atau aib, bahkan menjadi jalan untuk menaikkan popularitas. Hal ini sangat jauh berbeda dibandingkan di zaman dulu, di mana orang tua kita dengan sekuat tenaga tetap mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah tangga sebesar apapun gelombang yang dihadapi. Perceraian tetap menjadi jalan terakhir yang dapat menimbulkan rasa malu bagi keluarga besar maupun di mata masyarakat. Sebelum teknologi informasi berkembang seperti sekarang, antara anggota keluarga masih sering bercengkrama, saling berbicara dan bertatap muka. Ada kontak fisik dan batin hingga ikatan kasih sayang benar-benar terjalin dengan indah. Lalu hantaman badai medsos menghancurkan itu semua. Berbagai macam merek gadget dengan segala kecanggihannya semakin memudarkan komunikasi langsung antar anggota keluarga. Bertemu saudara dan orang-orang yang dikasihi tidak lagi penting. Cukup melalui video call, WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Smartphone telah menjadi segala-galanya. Tidak pernah lepas dari genggaman, baik itu di rumah, di kantor, di jalan, bahkan di masjid sekalipun. Tetap asyik chattingan tanpa menghiraukan situasi. Budaya permisif ini sudah pasti akan melunturkan etika dan tata krama ketimuran dan akhlak keislaman. Karena manfaat yang seharusnya kita dapatkan dari kemajuan zaman justru mengantarkan kepada kehancuran adab dan moralitas. Begitu juga dalam sebuah keluarga, banyak yang telah hancur akibat penggunaan media sosial yang berlebihan. Pengadilan agama telah menjadi saksi mata betapa banyak perceraian terjadi berawal dari kesalahpahaman dalam bermedia sosial, lalu berlanjut dengan kecemburuan dan diakhiri dengan pertengkaran hebat, lalu berujung di meja hijau pengadilan. Lantas siapa sebenarnya yang menjadi korban utama dari segala kekacauan ini? Tidak lain adalah anak-anak. Didikan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan dari kedua orang tua tidak pernah dirasakan karena orang tua mereka sibuk dengan dunianya masing-masing, mementingkan egoisme pribadi. Anak juga dibekali dengan perangkat sendiri untuk bermedia sosial, agar mereka tidak terganggu. Akhirnya sang anak pun menjadi korban teknologi, bermain game tak kenal waktu, posting foto dan video yang menampakkan aurat, chatting sampai larut malam dengan lawan jenis, bahkan yang lebih menakutkan lagi, ada yang menjadi korban kekerasan seksual, narkoba, akibat salah pergaulan dalam bermedia sosial. Satu hal yang perlu kita ingat, kerusakan semacam ini tidak hanya terjadi di daerah metropolitan dan perkotaan saja, tapi sudah merambah jauh ke pedesaan dan kampung-kampung yang dulu sangat jauh dari kemajuan teknologi. Penyebab terbesar dari semua problematika ini adalah rapuhnya ikatan perkawinan akibat dampak buruk penggunaan media sosial. Ayah dan ibu tidak mampu mengawal perkembangan anak-anaknya dengan maksimal. Jika terus dibiarkan, ini akan menjadi bom waktu yang pada suatu saat nanti akan menghasilkan generasi yang lemah, tidak mandiri, tidak kenal dengan Tuhannya, jauh dari Al-Quran, dan tidak mengerti agama. Generasi yang hanya pandai bermain gadget, game, chatting, dan eksis di media sosial. Mari kita renungkan kembali perkataan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Quran, sudah waktunya kita berpikir
dan memperbaiki diri untuk menghindari segala dampak buruk kemajuan teknologi. Sekaranglah saatnya kita mulai bijak dalam mengatur penggunaan media sosial apapun yang kita miliki. Cukup ambil manfaatnya saja, jangan hanyut dalam kecanggihannya. Sekaligus kita kawal anak-anak kita dalam bermedia sosial. Kita berikan bekal iman yang kuat dan ilmu yang bermanfaat kepada mereka agar menjadi generasi yang kuat akidahnya dan mulia akhlaknya. Hingga jika sudah saatnya kita pergi meninggalkan mereka nanti, tidak akan ada penyesalan apapun. Sekian kajian kita kali ini, mudah-mudahan dapat menjadi bahan renungan untuk kita semua, terutama para orang tua. Terima kasih sudah mengikuti Al-Quran Ruhina. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.